Halo saudaraku, kita ketemu lagi seperti biasa. Tetap pada sesi ini bercerita tentang masalah mandau. Memang ada usulan dari teman-teman saudaraku, Bang, coba beli handset jadi suaranya lebih jelas terdengar. Masukan yang bagus sekali. Rencananya dalam waktu dekat saya akan membeli handset yang kira-kira masuk ke HP saya ini itu. Nah, mudah-mudahan suara saya bisa terdengar bagus. Masukannya bagus sekali. Empu terima itu dengan baik ya. Terima kasih sarannya. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan dari teman saudaraku, salah satu yang menanyakan, Bang Gelol, boleh nggak gagang mandau ulu tanduk dipakai kerja, seumpamanya bawa nebang pohon, dibawa merumput, segala macam seperti itu. Nah, karena kan gagang tanduk menurut kata orang itu tidak boleh dipakai kerja seperti itu. Nah, sebenarnya kalau untuk gagang tanduk itu bukan tidak boleh dipakai untuk kerja dalam kegiatan apa saja, terlepas itu mendau biasa atau mendau biasa, maksud saya parang atau mendau kerja, boleh kita memakai tanduk. Tetapi tanduk ini kan benda yang sangat keras. Itu apabila dia pakai kerja, karena saya pernah mencoba memakai tanduk dibawa kerja, tangan itu tidak lama melepuh. Iya, melepuh karena memang gagang tanduk ini kurang pas untuk kerja. Tidak dilarang tapi kurang pas. Terus saya coba membawa nebang pohon. Nah, karena ukirannya kan ada yang tembus, ada yang kelihatannya agak sedikit menonjol kayak gitu. Akhirnya ujungnya patah. Nah, itu nggak bisa kalau dia patah. Nah, jadi memang untuk gagang mandau jenis tanduk, makanya itu orang zaman bahari memfungsikan mandau seperti ini. Memang tidak salah mereka menempatkan, kita harus akui secara bersama. Kalau gagang tanduk memang tidak cocok dipakai untuk kerja. Nah, itu memang khusus untuk mendau tempilan seperti itu. Dan gagang kayu memang lebih cocok, lebih pas dipakai untuk kerja karena sifatnya yang seperti itu nggak mudah pecah, nggak mudah patah. Ujungnya dia punya ukiran juga nggak seperti tanduk. Nah, kalau tanduk ini kan banyak ukiran keluar-keluar, itu bentuknya sampai yang ada di dalam-dalam itu. Nah, itu yang sangat membahayakan apabila kena getaran seperti itu. Nah, jadi buat teman atau saudaraku semua, itu yang menjadi jawaban kenapa gagang tanduk itu tidak cocok untuk kerja. Bukan dilarang, tidak cocok seperti itu. Biar teman-teman semua bisa memahami penjelasanku, dan semoga ini juga menjadi hal yang positif seperti itu. Tapi kalau seandainya ada yang lain bilang, gagang tanduk bagus kok dipakai kerja, yampu juga seperti biasa, ya nggak bisa berkata apa-apa. Tapi ya terserahlah seperti itu. Artinya itu kembali ke pribadi masing-masing seperti itu. Itu kalau empu sudah mengatakan seperti ini, jika seandainya ada teman lain yang lebih mengatakan kalau tanduk itu cocok, ya tak apa-apa. Tapi kalau pengalamanku sampai di situ sepertinya. Nah, terus ada lagi pertanyaan dari saudara teman lain yang bertanya, Empu,
kenapa sih orang dulu harus memakai perkat gagang mandau itu memakai malau empu, nggak pakai yang lain. Nah seperti itu kan banyak getah-getahan yang lain. Nah kalau untuk hal semacam ini sebenarnya bukan harus empu yang menjawab. Yang sebenarnya kita hanya mengikuti orang tua zaman dulu, mereka memakai malau. Kenapa seperti itu? Nah, itu juga saya nggak tahu. Jadi mungkin saja kira-kira karena malau ini dianggap yang paling bagus, yang paling tepat di antara getah-getah lain untuk mengelem gagang mandau seperti itu kira-kira. Ini kira-kira menurut empu sih berdasar dari itu. Nah, jadi untuk jawaban yang lebih tepat, lebih pas, empu juga nggak punya jawaban itu. Cuman ya orang tua dulu memilih malau mungkin kayaknya menurut orang tua zaman dulu. Ini juga saya kira-kira karena tidak ada referensi khusus atau pesan yang disampaikan khusus kepada empu atau model mantra atau temput atau semacam apalah tentang itu nggak ada. Nah cuma kita berdasarkan kira-kira mungkin saja malau adalah yang terbaik untuk mengelem hulu puting mandau pada puting bilah mandau pada gagangnya. Mungkin itu kira-kira. Nah, itu tapi mohon maaf takut empu salah itu, jangan sampai bahasa ini teman-teman bilang wah salah ini empu. Nah, seperti itu. Empu ya kurang paham juga, kita hanya mengikuti apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh orang tua dulu seperti itu. Kalau mereka memakai malau, ya kita memakai malau. Kemungkinan ini dianggap yang paling bagus dan paling kuat getahnya seperti itu. Nah, seperti itu. Sama juga kalau ada yang bertanya ukiran, kenapa empu harus membuat ukiran seperti itu? Ya kita mengikuti gaya orang tua zaman dulu. Nah kalau mereka zaman dulu membuat seperti itu, ya kita buat seperti itu. Tidak mungkin lah kita berani mengubahnya. Nah, kalau kita berani mengubahnya kan ya malah lepas dari gaya orang tua zaman dulu. Karena orang tua zaman dulu membuat itu tentu membuat itu atau melakukan sesuatu itu tentu ada sesuatu hal tersendiri yang memang secara khusus itu. Kenapa demikian? Itu hanya mereka orang tua dulu yang punya jawaban. Kalau kita zaman sekarang ini kita ndak boleh main kira-kira. Tuh kalau empu gelol nggak berani main kira-kira, takut salah. Kalau empu salah nanti ditegur oleh benua yang lain seperti itu, karena benua ini kan besar, luangan ini besar. Kalau menyangkut kata benua itu sudah menyangkut luangan besar. Orang luangan ini ya keturunannya bermacam-macam, seperti saya cerita dulu, ada dari Ningkaholo, Seniang Jatuh, segala Seniang Bomoy, banyak. Itu sudah saya bahas, saya nggak bahas lagi, itu sudah cukup yang lalu. Oke teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada sesi ini. Semoga berguna dan bermanfaat. Kalau ada request atau pertanyaan dari temanku, yang pasti hal yang positif, yang membangun. Kalau tidak positif, empu tidak akan menjawabnya, karena harus suasana yang nyaman seperti itu. Karena ini semua saudaraku yang ada itu. Salam hormat. Tak lupa saya ucapkan mohon maaf kalau ada kata yang salah seperti biasa. Kalau seumpama menyinggung saudaraku yang lain, jujur saja empu tidak ada bermaksud apa-apa. Semua ini murni dari hati empu. Empu juga menyadari empu adalah manusia biasa, tak luput dari salah. Tapi empu berusaha sebaik mungkin menyampaikan hal-hal yang seperti ini supaya semua saudaraku merasa nyaman dengan empu. Seperti itu. Oke, tak lupa saya ucapkan salam budaya dan tabe buat semua saudaraku di mana saja berada. Amin.